Nabi al-Islamu adalah ilmiyun. Islam itu ilmiah. Wa amaliyun dan amal tadi. Maka pada malam hari ini barangkali mari kita sama-sama bertafakur dengan Abah. Barangkali panjenengan ada yang cocok dengan bahasan Abah ya silahkan. Tapi yang nggak cocok ya tidak apa-apa. Marilah kita terus memahami kehidupan ini sahabat. Marilah kita mengikro adalah membaca kepada diri dan di luar diri ya. Adalah untuk memahami, adalah untuk mentafakuri, mentadaburi ya. Dan itulah Allah ingatkan kepada kita afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, tadi semua. Adapun sahabat, pertanyaan malam hari ini adalah tentang perjalanan dari kosong adalah menuju kepada kosong melewati alam dualitas, sahabat. Nah, di sini otomatis kita akan membahas tentang awal penciptaan makhluk. Kemudian bagaimana hubungan antara yang mencipta dan yang dicipta. Dan kenapa di alam dunia ini adalah berlaku hukum dualitas. Hukum penciptaan sahabat adalah senantiasa mengikuti hukum dualitas. Maka kita pun ada karena adanya ayah dan ibu. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Adalah dari dua sisi antara sel telur dan sperma. Maka segala apa yang kita makan sahabat adalah dari nasi pada dasarnya adalah perkawinan putik dan benang sari. Maka seolah-olah isi alam ini mengajarkan kepada kita adalah alam yang dualitas, sahabat. Ya, ada hidup, ada mati, ya, ada dohir, ada batin, ya. Ada bulan, ada matahari, ada dunia, ada akhirat, ya. Ada darat, ada bumi, ada langit, ya. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Ada menang, ada kalah, ada surga, ada neraka, ya. Inilah realitas penciptaan. Jadi bukti bahwa adanya penciptaan itulah dualitas. Maka sebelum kita membahas dari dualitas ini adalah segala apa yang ada hari ini sesungguhnya adalah perjalanan dari kosong. Dari kosong kemudian adalah pada saat dia berfirman, Anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini adalah tersembunyi dan tertutup. Fahbabtu an urofa, tapi aku mau dikenali. Suka dikenali. Fakhalaqul khalqa likai urofa. Maka aku ciptakan. Nah inilah. Maka sahabat surat An-Nur menjelaskan kepada kita. Maka kehidupan ini kenapa menjadi dualitas? Inilah hakikat syahadat sebetulnya. Maka sebenarnya dari yang kosong, dari alam ahadiyah, jadi dari alam sebelum adalah ya bagaimana proses tajalinya Allah dari zat menuju sifat, sifat menuju asma, asma menuju af'al. Maka sesungguhnya marilah kita pahami tentang dualitas ini. Kenapa sih harus ada kalah dan menang? Kenapa sih harus ada laki-laki dan perempuan? Kenapa sih harus ada dunia dan akhirat? Kenapa sih harus ada badan dan ruh? Kenapa sih harus ada langit dan bumi? Inilah tentang realitas. Karena memang sahabat dari awal segala apa yang ada ini adalah dari kosong. Maka yang pertama ada, hanya dia yang ada. Maka kalau seandainya dia tidak mau mencipta, maka di alam kosong itu hanyalah dia sang kehadiran. Dialah sang ada. Maka inilah, maka pada saat dia tajali dia kepada penciptaan, maka segala apa yang diciptakannya tidak pernah berpisah dengan penciptanya. Nah disinilah juga akan berlaku hukum fisika sahabat. Kenapa pada awalnya adalah daripada unsur, kemudian awalnya adalah atom, atom memecah menjadi 3. Elektron, proton, neutron, tadi semua. Dan itulah kenapa juga adalah hakikat kita adalah shin. Dan kenapa adalah
apa namanya Bismillah itu diikuti dengan Shin, tulisan Islam juga diikuti dengan Shin. Dan kenapa Shin itu adalah memiliki 3 gerigi. Nah inilah sesungguhnya adalah perjalanan tentang kehidupan. Tapi Abah ingin membahasnya dari segala aspek. Dari aspek fisika, dari aspek kimia, ya. Dan biar kita mengerti kenapa harus ada perbedaan ini. Dan kenapa kita berjalan di alam dunia ini adalah antara kehidupan dan kematian. Dan kita pun adalah dilengkapi oleh Allah dengan 2. Maka membutuhkan 2 mata untuk membacanya. Membutuhkan 2 telinga untuk mendengarnya. Membutuhkan 2 lubang hidung untuk menariknya. Sampun Mas, Abah live dulu ya. Ya. Sun Mas. Ya. Ya. Yuk, yuk. Monggo Mas Pur. Ya. Ya. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak apa-apa biasa. Ayo monggo. Ya. Ya. Itu sahabat ya. Jadi kenapa Allah lengkapkan pada tubuh kita 2 mata? Untuk membaca dualitas membutuhkan 2 mata. Untuk mendengarkan dualitas membutuhkan 2 telinga. Untuk merasakan adanya dualitas membutuhkan 2 lubang hidung. Untuk bisa juga adalah berjalan pada kehidupan dualitas membutuhkan 2 kaki, 2 tangan, 2 ginjal. Gitu. Kemudian 2 paru-paru yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dada kiri dan dada kanan. Dan inilah sesungguhnya yang harus kalian pahami supaya kita berjalan di alam kehidupan yang dualitas ini, tapi kita adalah kembali sahabat. Nah, di dalam ilmu matematika sudah diajarkan segala angka yang ada itu dari angka kosong. Di angka kosong itu bahwa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dia lahir dari angka kosong. Maka sesungguhnya dengan angka matematika sebetulnya angka itu hanya berada dari kosong menuju 10 kosong. Maka kesempurnaan di angka 9 sahabat. Kenapa 9 itu adalah angka yang luar biasa. 9 kali 1 adalah 9. 9 kali 2 18 tapi 8 dan 1 adalah 9. 9 kali 3, 27, 2 dan 7 adalah 9. 9 kali 4, 36, 3 dan 6 adalah 9. 9 kali 4 adalah 45, adalah 4 dan 5, 9. 9 kali 5, 54, 5 dan 4, 9. 9 kali 6, 72, 7 dan 2, 9. 9 kali 8, 72. 9 kali 9, 81. 8 dan 1 kembali 9. Karena itulah perjalanan sesungguhnya itulah kata Abah, tanggal 27 bulan Juli 2025, karena 2025 itu 9. Adalah merupakan kata Abah, dan hanya akan dipahami oleh mereka ahli ruhani, adalah terbukanya gerbang portal alam yang berbeda, sahabat. Yang kelihatan nampak saat ini adalah sesungguhnya sudah berbeda sebenarnya tadi semua. Maka mari pahami dengan menggunakan dari pertanyaan sahabat-sahabat Fakultas Teknik dari ITS, dan juga daripada dosen-dosen yang kemarin ke Abah dari Universitas Bengkulu, dari Universitas Pajajaran tadi semua ya. Karena alhamdulillah sekarang ini para akademik, para profesor tadi sudah datang ke rumah Abah. Karena dari apa yang Abah sampaikan ini adalah secara ilmiah maupun secara agama, sebetulnya adalah ilmu pengetahuan dan ilmu agama, ilmu salaf dan kholaf itu adalah satu kesatuan. Maka oleh karena itulah pada malam hari ini mari kita pahami. Sesungguhnya kehidupan ini dari mulai kosong. Maka pada dasarnya pada kosong itulah hanya dia ada yang satu itu. Maka pada saat dia yang satu itu tidak mencipta, maka tidak ada 2. Maka sebenarnya satu itulah kosong. Dan 2 pun dari kosong.
3 pun dari kosong, 4 pun dari kosong, 5 pun dari kosong, maka di perjalanan penghujung adalah 9 itu adalah dari kosong. Maka itulah kepada orang Islam muncullah perintah laksanakan sholat yang 2 rakaat, yang 3 rakaat, dan yang 4 rakaat. 2 tambah 3 tambah 4 adalah 9, sahabat. Maka itulah lambang Nahdlatul Ulama dengan 9 bintang. Pada dasarnya coba mari kita pahami. Nah, berarti kalau begitu perjalanan kita ini dari kosong adalah menuju pada kosong. Tetapi di dalam realitasnya sahabat, Allah berfirman. Jadi kalau seandainya Allah tidak menghendaki penciptaan, tentu di alam kekosongan ini hanya ada Dia. Memang secara hakikatnya hanya ada Dia. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Dia ada dengan sendirinya, sekarang pun Dia ada sebagaimana adanya dulu. Maka para ulama Syati'illah berkata al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua ini adalah pada dasarnya semua kaun ini adalah pada dasarnya adalah zulmatun. Zulmatun boleh diartikan tidak ada, boleh diartikan mati, boleh diartikan sebenarnya adalah hanya realitas sang ada itu sendiri. Atau dalam hikmah yang lain al-akwanu dhahiruha girratun. Semua ini disebut kaun, akwan. Segala akwan itu adalah dohirnya adalah tipuan. Maka disinilah, maka di alam realitas ini sahabat ada dualitas yang harus kita pahami. Dan itulah keindahan Tuhan. Bagaimana pada saat awal Allah itu adalah anna kuntu kanzan mafia. Hanya ada Dia sendiri. Maka Dia tajalilah menjadi nur sahabat. Maka disitulah Allahu nur kata Allah. Allahu mubtada nurus samawat. Dan kemudian tajalilah. Itulah awal penciptaan. Anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku tersembunyi dan tertutup. Kemudian ahbabtu an uruf. Tapi aku paholakul khalq. Nah inilah awal penciptaan. Dia tajali menjadi nur. Nur mendohir pada Muhammad. Maka alam dua ini dari situlah. Sesungguhnya dari awal pun adalah tentang syahadat. Maka sahabat dikisahkan tentang awal syahadat sejati. Pada saat Allah ingin dikenali, pada saat Allah berfirman adalah awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang aku ciptakan adalah, yang diciptakan kata Nabi adalah nurku. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Maka dari nur itu Allah menciptakan ruhku. Dari ruhku lah. Maka Allah menciptakan segala kehidupan. Dari kosong menjadi satu. Satu itulah yang akan menjadi dua. Maka dalam bab apa namanya nafsi wahidah. Nafsi wahidah itulah Dia. Maka dalam kehidupan berlakulah juga hukum Allah di alam ini sahabat. Tadi semua ya. Bagaimana segala penciptaan ini adalah berajakan dari dualitas. Maka sebenarnya maka lihat di alam ini. Abah akan menjawab dulu dari siapa Mas Hengki ya dari ITS ya. Lihat Mas Hengki di alam ini. Pada atom itu terpecah menjadi 3. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Ya. Maka anggaplah adalah proton itu positif. Maka kebaikan. Ada kebaikan di alam dunia ini. Tetapi yang kedua adalah Mas Hengki adalah ada elektron negatif. Adalah anggap saja keburukan. Tetapi di antara kebaikan dan keburukan itu ada yang netral. Disebut dengan neutron. Nah, disinilah sesungguhnya. Sesungguhnya sama saja pada dirimu. Mana bagian yang netral adalah ruhmu. Mana bagian yang dualitas adalah jiwamu. Maka itulah kenapa jiwa itu wa nafsi wa masawaha falhamaha pujuroha ke kanan. Atau pujuroha ke kiri wa taqwaha ke kanan. Itulah jiwa yang selalu adalah. Tetapi itu pun tidak jelek sahabat. Maka di alam dunia ini adalah dualitas ini pelajaran kepada kita. Lampu ini terang karena dualitas. Kita bisa lahib karena dualitas. Abah yang ngomong ini adalah sedang bicara karena dualitas. Dohir dan batin. Tapi disinilah pelajaran kepada kita. Apakah kita harus bersandar pada positif? Belum tentu.
Itulah kenapa dalam positif ada antiproton. Dalam proton, dalam positif ada antiproton. Artinya ada negatif. Maka itulah sering dikatakan oleh baginda Nabi, dalam kebaikan sekalipun ada keburukan. Tetapi sebaliknya dalam elektron ada positron. Dalam keburukan ternyata ada yang positif. Maka itulah sahabat, kalau kita berada pada dua kutub baik dan buruk, maka sesungguhnya kamu tidak akan sempurna perjalanan kamu itu. Maka seharusnya kamu adalah menjadi bagian yang ketiga, adalah ruh itu yang neutron, yang netral. Bukan ke kanan, bukan ke kiri. Sahabat. Ya. Nah, itulah kenapa kata Abah, dalam kehidupan ini kita dilengkapi. Ada dua paru-paru, belah kiri dan kanan. Ada dua mata. Untuk melihat dualitas membutuhkan dua mata. Untuk mendengarkan dualitas membutuhkan dua telinga. Untuk merasakan dualitas sirullah dan nurullah membutuhkan dua lubang hidung. Dan untuk berjalan pada kehidupan dualitas kamu membutuhkan dua kaki. Pada saat kamu juga adalah untuk menggunakan tanganmu adalah tangan kanan dan tangan kiri. Dan sesungguhnya dirimu adalah terbagi dualitas. Dirimu yang dohir dan dirimu yang batin. Tadi semua. Nah, orang yang selalu tertuju pada positif, maka belum tentu itu adalah kebaikan. Tapi orang juga yang berada pada jalur negatif, belum tentu juga keburukan. Itulah kenapa ilmu pengetahuan membuktikan di dalam elektron ada positron. Ada yang positif, di dalam yang negatif. Tetapi sebaliknya di dalam proton, ada yang di antara yang positif ada antiproton. Ilmu pengetahuan membuktikan ternyata sebaik apapun kehidupanmu ada negatifnya. Seburuk apapun kehidupanmu ada positifnya. Nah, itulah kenapa ilmu pengetahuan. Pantas baginda Nabi bersabda, dikatakan al-Islamu ilmiyun. Islam itu adalah ilmiah. Itulah juga Allah menyampaikan kepada kita, wa ma aksaruhum illa dhonna. Dahulu manusia itu hanya memahami sahabat hanya dengan don. Dan Allah menyampaikan inna dhonna la yugni minal haqqi syai'ah. Dan sementara don itu adalah tidak bisa menunjukkan kebenaran. Karena innallaha alimun, sesungguhnya Allah itu adalah maha ilmiah. Itulah kenapa kata ilmu adalah orang yang tahu disebut dengan alimah. Ilmu alimah. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lum. Nah, disinilah sahabat. Ya. Maka perjalanan dari kosong, ya, dari kosong ini adalah memang awalnya adalah kosong. Kemudian dari Allahu Nur, maka tajalilah dia menjadi satu. Allahu Nur, Nurullah. Tapi pada saat dia ingin melakukan penciptaan, maka disitulah kata Allah, ahbabtu an urafa faholaktul khalqa likai urafa. Aku menciptakan karena aku suka dikenali. Aku mau dikenali. Maka aku tajalikan diriku kepada nur. Dan kemudian dari nurullah menjadi nur Muhammad. Maka seolah-olah alam ini adalah dua kalimat syahadat. Maka disitulah alam ini berlaku hukum dualitas. Ada atas, ada bawah. Nah, pahami. Ini bukan maka yang harus dipahami oleh kita adalah jangan membenci negatif. Dan juga jangan terlalu berada pada sisi positif. Karena dari positif ada yang negatif. Maka sahabat, bagaimana Allah mengisahkan perjalanan manusia-manusia yang terlalu positif ke kanan, Balham bin Baurah, Barsiso. Itu banyak orang-orang yang akhirnya malah nyemplung pada negatif di penghujung perjalanannya. Tapi orang-orang yang justru membunuh 99 orang, negatif, belum tentu di penghujungnya dia bisa positif. Maka disinilah dalam kehidupan adalah kita tidak boleh kita menghukum apapun siapapun. Karena pada dasarnya kehidupan ini adalah sudah diciptakan oleh Allah dengan sempurna.
Maka kata Abah, kenapa para sesepuh kita membuat tasyakuran dengan menggunakan nasi tumpeng. Maka sesungguhnya kehidupan ini sahabat, kalau ibaratkan kehidupan itu perjalanan, anggap saja ini adalah perjalanan singkong. Tadi semua ada singkong yang belum ditanam, ada singkong yang sudah ditanam, ada singkong yang sudah ditanam baru tumbuh, ada singkong yang sudah tumbuh tapi belum berbuah, ada singkong yang sudah berbuah tapi belum matang untuk dipanen, ada singkong yang sudah layak dipanen tapi belum dipanen, ada singkong yang sudah dipanen tapi belum dicuci, ada singkong yang sudah dicuci belum diolah. Maka di penghujung perjalanan singkong itu adalah menjadi getuk lindri. Maka seolah-olah perjalanan manusia itu tidak ada yang gagal, sahabat. Percayalah. Tidak ada yang gagal, tapi belum berhasil. Belum sampai. Tidak ada manusia yang salah, tapi ada belum menemukan kebenaran itu. Karena itulah kehidupan adalah proses belajar. Tetapi inilah yang kenapa dalam kesadaran manusia, sahabat. Kesadaran yang terendah adalah kesadaran nafsul amarah itu terbesar. Maka kenapa perlambangnya seperti nasi tumpeng, seperti gunung? Karena manusia yang dengan kesadaran yang rendah itu adalah memiliki jumlah yang banyak. Tetapi orang yang sampai ke atas adalah makin mengecil, maka itulah kenapa orang yang sampai itu kata Allah dalam Al-Quran, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun. Sedikit yang di atas itu. Surat Waqiah menjelaskan kepada kita 3 perjalanan manusia di penghujungnya. Ashabul simal, ashabul yamin, dan golongan yang sedikit. Sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun, sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Karena memang sahabat dalam perjalanan kehidupan dualitas dalam sekolah, ranking itu hanya 1, 2, dan 3. Dalam perjalanan juga perlombaan, maka medali emas, medali perak, medali perunggu, hanya 3 medali saja. Maka biarkan bumi ini berjalan sesuai. Itulah kenapa manusia harus diulang. Karena ini adalah proses belajar kepada si jiwa. Maka itulah kenapa di dalam Candi Borobudur sahabat diawali dengan juga sama seperti nasi tumpeng. Diawali dengan kamadatu. Adalah diawali kita ini dengan manusia syahwat. Seolah-olah berada pada kesadaran Adam, pada nafsul amarah. Itu tidak buruk sahabat. Karena sesungguhnya adalah, coba bayangkan, maka Abah katakan kalau seandainya manusia itu sudah sampai di ujung semua, dunia ini kiamat. Kalau manusia di dunia ini adalah solihin semua, sidikin semua, dunia ini kiamat. Inilah energi. Tidak akan ada. Kalau seandainya manusia sudah sampai pada tatanan ruh semua, maka dunia ini sepi. Dunia ini. Dan berarti kalau begitu, tidak akan tercapai tujuan daripada penciptaan dari awal. Karena penciptaan dari awal adalah untuk mendidik si jiwa, bagaimana awalnya dia berada bagian dari kosong, yang kosong terjadi menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, sampai akhirnya adalah menjadi 9, walaupun sekarang ini manusia lupa bahwa dia katakanlah angka 7, angka 8, bahwa dia itu sebenarnya diawali dari kosong. Seharusnya adalah dia kembali lagi perjalanan itu kepada kosong kalau mau selesai sahabat. Maka pensucian manusia dikatakan oleh Allah la yamassuhu ilal mutahharun. Kamu tidak bisa kembali pada Allah, tidak bisa menyentuhnya kecuali kamu mensucikan dirimu. Maka inilah perjalanan manusia. Maka dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu fisika, maka berlakulah hukum dualitas di dalam alam fisik ini sahabat. Maka kalau kamu hari ini rugi, ada energi untuk untung. Maka tadi, tidak ada untung tanpa rugi. Tidak ada sehat tanpa sakit. Tidak ada surga tanpa neraka. Tidak ada menang tanpa kalah. Tiada kaya tanpa, tiada berilmu tanpa kosong. Itulah perjalanan dualitas. Yang tidak boleh berubah, yang tidak boleh kita ini adalah apatis, diam. Itulah kenapa
Bagaimana energi kinetik, bahwa segala apa yang ada di alam ini adalah materi, tetapi materi adalah berasal dari energi, energi berasal dari cahaya, cahaya berasal daripada Nur Muhammad adalah Nurullah, sahabat. Maka bagaimana setiap yang pergerakan itu ada, setiap ada harokah, pasti di situ ada barokah. Dalam harokah ada barokah. Dalam pergerakan pasti ada energi. Itulah alam mengajarkan kepada kita. Segalanya adalah tidak diam. Waktu duha, Allah ingatkan. Waktu malam, bagaimana bulan, bagaimana matahari, bagaimana bumi, kata Allah. Dan bagaimana jiwa, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi marilah kita sahabat, sebagai Abah ingin mengajak pada panjenengan, karena itulah kenapa juga dalam huruf hijaiyah, sahabat, seolah-olah perjalanan itu dari satu tadi, alif lah awalnya. Maka tadi sesungguhnya kita berasal dari kosong, awal dari kosong, maka dia tajalilah kepada alif dari semua, tajalilah pada alif dari semua. Maka disitulah seolah-olah dari asalnya kosong itu di alam zat, katakanlah tadi semua, masuklah dia ke alam sifat di semua. Maka alam titik pertama itu. Tetapi yang harus dipahami oleh kita adalah dualitas ini sebenarnya adalah satu. Nah itulah kenapa ada yang diciptakan disebut makhluk, yang menciptakan disebut khalik. Tapi antara makhluk dan khalik tidak berpisah. Itulah tadi. Dualitas ini sebenarnya untuk menunjukkan dia yang ada adalah tadi. Maka dibagilah, ada yang kodim, ada yang muhaddas, ada yang bako, ada yang fana, ada yang wujud, ada yang diwujudkan, ada yang hidup, ada yang dihidupkan. Itulah realitas dualitas yang harus kita pahami, sahabat. Maka itulah kenapa dalam diri kita dibagilah a'yan khorjiyah, sifat Adam, 7 sifat ma'ani. Tapi 7 sifat ma'ani tidak akan bisa kita gunakan kalau seandainya adalah tidak ada a'yan sabitoh ruh kita, yang merupakan 7 sifat maknawi. Ya semua. Nah, Abah ingin mengajak sahabat. Nah, kalau seandainya tadi semua dari kamadatu ke rupadatu ke arupadatu, maka harusnya di penghujung perjalanan itu adalah, kenapa Sang Buddha itu di penghujung Candi Borobudur itu begini kodenya, adalah kembali pada kosong tadi semua ya. Asalnya dari kosong, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, 8, sempurnakan di angka 9, baliklah pada kosong. Maka sesungguhnya kita ini perjalanan dari kosong menuju kosong, melewati realitas dualitas, tapi jangan terjebak. Kamu bukan milik baik dan juga kamu bukan milik buruk. Tadi semua ya, kamu bukan milik untung dan juga bukan milik rugi. Kamu bukan milik sehat dan juga milik sakit. Kamu bukan milik menang dan milik kalah. Kamu bukan milik bumi dan milik langit. Kamu bukan milik dunia dan milik akhirat. Kamu kembali pada kosong, milik Allah, sahabat. Maka kalau seandainya perjalananmu di situ, maka itu hanya akan terjadi kalau kau tidak terjebak dualitas. Tidak terjebak dualitas. Walaupun dualitas itu adalah kenyataan. Jadi bahasanya dalam menurut fisika, Mas Andika tadi semua, tidak ada penciptaan tanpa dualitas. Tadi semua, ya. Inilah bukti bahwa ada penciptaan, inilah dualitas. Maka bukti bahwa segala dualitas ini adalah merupakan adalah tadi, maka ada yang pintar, maka ada yang bahasanya bodoh, supaya mengalir tekanan dari atas ke bawah. Bahkan hujan terjadi dalam Al-Quran diceritakan, ada tekanan tinggi, ada tekanan rendah. Inilah ada energi sesungguhnya. Perubahan energi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, inilah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan terjadilah gelombang adalah apa nama yang terjadi.
Nah inilah maka sahabat, maka kata Abah, ilmu pengetahuan telah membuktikan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Tadi dengan bahkan sekarang sudah dibuktikan bahwa kita sudah mengerti bahwa sesungguhnya Allah lah yang wujud, tetapi adalah makhluk selain Allah itu Adam. Tapi Adamnya makhluk itu dunia Islam tidak bisa membuktikan. Hanya ilmu pengetahuan bisa membuktikan. Oh ternyata di antara 40 triliun sel di tubuh ini, sesungguhnya ada inti sel. Di dalam inti sel itu ternyata ada atom. Di dalam atom itu ada elektron, proton, dan neutron. Nah, sesungguhnya disitulah kenapa perjalanan alif dari awal. Asalnya kosong, kemudian menjadi alif. Kemudian alif menuju ba. Maka disitulah kenapa pada alif itu ada energi. Karena pada alif ada yang menciptakan, pada Adam ada yang menciptakan, ada yang menciptakan. Nah di situ. Kemudian menjadi ba. Ba itu seumpama Hawa, tubuhmu tadi semua. Maka di situ juga di ba ada yang menciptakan, ada yang menciptakan. Maka pada saat dikisahkan, wa idkulna ya adamuskun anta wa zauzukal jannah. Dikawinkanlah tadi semua. Tadi semua ya. Bagaimana kisah mengawinkan ini? Karena memang Allah sudah mengisahkan di surat Al-Anbiya. Karena sesungguhnya dulu langit dan bumi itu berpisah, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam, apakah tidak alladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqa. Maka sesungguhnya bahwa orang-orang kafir itu orang-orang yang tertutup, yang tadi, yang orang-orang yang tidak mampu melihat apa yang kita lihat gitu. Tadi semua jangan selalu kafir itu pada agama orang lain tadi semua ya. Bahwasanya langit dan bumi adalah apa namanya? Wa annas samawati wal ardo kanata ratqan tadi semua. Dahulu merupakan satu padu, bukan kawan papatak nahuma, kemudian kami pisahkan. Maka inilah kata Abah juga. Realitas dari penciptaan ini adalah segala apa yang nampak inilah merupakan dari Nur Muhammad. Tadi semua. Tadi. Nah, cuma manusia sudah kehilangan jejak. Itulah kenapa Al-Quran menyuruh wasyari'u ila kembalilah. Tadi karena dari kosong sudah menjadi satu menjadi dua menjadi tiga menjadi 4. Sekarang kompleklah manusia menjadi angka 9, sehingga angka 9 menghalangi angka 8, angka 8 menghalangi angka 7, angka 7 menghalangi angka 6, angka 6 menghalangi angka 5, angka 5 menghalangi angka 4, angka 3, bahwa dia tidak sadar sebenar-benarnya dirinya berasal dari yang kosong itu. Nah, sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ternyata dari elektron, proton, neutron itu hanyalah kekosongan. 40 triliun sel yang ada pada diri kita itu semuanya adalah hanya merupakan kekosongan. Ternyata sebenar-benarnya diri kita memang tidak ada. Sebenarnya yang kelihatan fisik ini adalah ternyata berasal dari yang metafisik. Nah inilah pelajaran pada kita. Nah maka sahabat, berjalan kita di alam dunia ini, kita tidak boleh terlalu ke kanan dan tidak boleh terlalu ke kiri. Karena pada saat kamu membenci, menyukai kebaikan dan membenci keburukan, maka di situ juga ilmu pengetahuan membuktikan sahabat. Ternyata di antara yang positif, di antara proton itu ada antiproton, ada yang negatif. Dan Nabi pun sudah berkata, sebaik-baiknya sebuah kebaikan pasti ada keburukan. Maka disitulah berbicara, makanya tadi orang beramal nanti ada ria, ada ujub, ada sum'ah, ada apa. Ya, di antara kebaikan ada banyak keburukan. Tapi jangan juga membenci kepada keburukan. Di antara negatif, elektron. Ternyata sekarang ilmu pengetahuan membuktikan di sebalik elektron itu ada positron. Ada yang positif dari antara keburukan. Maka orang kayak Umar bin Khattab itu adalah muncul yang positif dari keburukannya. Robiah Adawiyah, justru itulah kemuliaan itu datang dari sisi keburukannya awalnya. Syekh Syiri Sakoti, Fudail bin Iyad, Habibil Ajami, termasuk juga di kita adalah Sunan Geseng, Sunan Kalijogo, dan masih banyak wali-wali Allah itu sesungguhnya adalah
tumbuh adalah dari dua kutub yang berbeda, sahabat. Pada saat kamu sudah kembali netral. Nah inilah berarti yang pentingnya itu bukan pada positifnya, bukan pada negatifnya. Itulah di antara elektron dan proton. Seharusnya kita ini jangan terlalu ke kanan dan jangan terlalu ke kiri. Itulah barangkali adalah nasihat baginda Nabi adalah khairul umur awsatuha. Yang sebaik-baiknya urusan itu yang di tengah-tengah semua. Ya, terlalu kanan bahaya, terlalu kiri bahaya. Tadi semua. Ya, elektron, proton, marilah kita. Itulah hakikat ruh. Maka dalam pandangan ruh semuanya netral, sahabat. Ya. Maka itulah kenapa kita harus perjalanan dari syariat adalah lewat tubuh ini, adalah harus masuk kepada tarekat lewat hati tadi semua. Karena kalau hati itu perjalanan si jiwa dan masuklah ke dalam kepada hakikat, kepada si ruh. Karena kalau sudah ruh, hanya satu yang dia lihat. Maka bagi ruh, sama baiknya antara keburukan dan kebaikan. Karena dia sudah mampu hanya melihat Allah dalam kebaikan dan melihat Allah dalam keburukan, sahabat. Ya. Maka disinilah maka kita adalah harus bijaksana dalam kehidupan, ya. Bahwa segala apa yang ada ini, wahai teman-teman yang hari ini kalian sedang rugi, belajarlah dari rugi itu. Di sebalik rugi itu ada untung. Ingat itu, ya. Itulah kata Abah surat Al-Insyirah. Kenapa diawali dengan alam nasrah laka sodroh? Kenapa alam itu menggunakan istifham yang sifatnya adalah untuk bertanya dan sifatnya takriri. Alam nasrah. Nah, kenapa menggunakan kata nun nasrah? Bukan hamzah. Bukan aku, tapi kami. Ada soal nasrah, jamak, sama na'budu, kami, sahabat. Ya. Dadamu dan dada siapa? Dada Muhammad. Alam nasrah. Laka, la-nya milik siapa? Ka. Maka sodrok itu adalah mudhof ilaih. Berarti kamu itu sekarang adalah sudah. Nah disitulah sahabat. Kenapa di belakangnya nanti alam nasrah laka sodrok. Ada fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusra. Kata Abah juga. Kenapa? Ada kata inna. Karena orang itu nggak percaya. Nah inilah. Di sebalik yang dohir ini ada yang batin. Orang itu nggak percaya, di sebalik yang ada ini ada kebahagiaan. Di sebalik kesulitan itu orang nggak percaya. Itulah kata inna. Inna itu ingin menegaskan karena banyak manusia yang nggak percaya, di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan. Itulah kenapa menggunakan dua isi ma'rifat. Fa inna, fa adalah merupakan adalah harfu adalah istinafin, seolah titik awal. Tapi adalah kata inna adalah harfu taukidin. Kemudian ma'a adalah dorob, bagaimana kata inna disatukan dengan kata apa namanya ma'a, maka disitulah seharusnya menimbulkan ketenangan jiwamu. Itulah yang Allah katakan, sahabat. Ya, tapi marilah menjadi jiwa yang netral, bukan positif, bukan negatif, di tengah-tengah. Nah itu Allah lah. Tadi semua, bukan surga, bukan neraka, pemiliknya neutron, bukan elektron, bukan proton. Karena orang yang berbaik proton sekalipun ada anti proton, tadi semua. Contohnya nyemplung Barsiso, contohnya nyemplung Balamin Baura. Tapi di balik yang elektron, hati-hati, jangan hina yang negatif, ada positron. Disitulah contoh adalah Umar bin Khattab. Menjadi seorang sahabat yang dicintai oleh Allah. Karena ada itu, sahabat. Maka lagu di Jawa Barat, tang terang kolentrang. Maka jangan takut dengan masalah yang kamu hadapi. Tadi semua ingat di sebalik. Tadi, fa inna ma'al usri yusron. Inna, ada dua isi ma'rifat. Kalau ada dua isi ma'rifat sebelumnya satu. Berarti hanya satu masalah yang kamu hadapi. Tetapi Allah memberikan dua solusi adalah dua isim nakiroh yang berbeda tempat. Berarti ada dua solusi yang akan kamu terima. Maka inilah tadi semua. Ya, elektron, proton, neutron tadi semua. Mari kita menjadi orang yang netral tadi semua. Itulah. Maka
Mari, maka Abah kenapa mengerti sekarang sahabat. Kenapa di Muharram itu adalah Ayub bebas dari penyakit kulit. Karena kamu harus netral. Karena kalau penyakit kulit, enggak, oh saya suka ini, saya benci ini. Itu belum Ayub. Artinya Ayub masih penyakit kulit, masih terpengaruh dengan kelakuan manusia. Masih terpengaruh dengan keyakinan manusia. Masih terpengaruh dengan agama manusia. Ayub harusnya ada bebas dari penyakit kulit. Itulah di awal Muharram. Dari semua perjalanan, sucikan dirimu daripada pandangan yang salah pada proton dan elektron. Jadilah neutron tadi semua, netral tadi semua. Ya, kan hanya dengan netral lah kamu tidak terjebak pada ke kanan, tidak terjebak adalah pada ke kiri tadi semua. Tadi semua ya. Maka itulah kenapa kata fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron itu kata yusrun itu Allah tidak menggunakan kata sahlun. Mudah itu dalam Al-Quran ada yusrun, ada sahlun. Allah menggunakan yusrun, artinya mudah, yang tidak punya syarat. Syaratnya tadi netral saja. Kamu jangan terlalu mencinta ini dan terlalu membenci situ. Marilah kita semua belajar karena memahami tentang kehidupan ini dengan maka itulah Abah makin mengerti, kata Abah juga tadi. Kenapa di Muharram itu Ayub bebas? Kenapa juga di bulan Muharram itu adalah Yakub bebas dari buta? Kenapa di bulan Muharram itu Yusuf keluar dari penjara? Penjara apa? Selalu hanya menyukai positif, membenci yang negatif, menyukai untung, membenci yang rugi, menyukai surga, membenci neraka, menyukai baik, benci pada buruk. Padahal ternyata dalam keburukan, dalam elektron ada positron. Dan dibuktikan banyaknya wali Allah yang muncul dari pintu keburukan awalnya. Tadi. Maka tadi pada saat kamu jatuh ke bawah, terang-terang kolentrang, silondok, paeh, nunutan, dikusruk pada durukan, kamu jatuh rugi, kamu punya masalah, kamu dipecat pekerjaan, kamu adalah diceraikan oleh suami kamu, atau kamu adalah dijauhkan daripada kemenangan. Tapi di situ kamu ada pelajaran, sahabat. Orang hebat kayak Tyson, ternyata dia adalah belajar dari kekalahan. Orang-orang yang hebat kayak Ronaldo, Messi, dia adalah mengambil pelajaran dari setiap event yang dia alaminya itu. Tadi semua. Disitulah sesungguhnya kehidupan itu terjadi karena ada dualitas ini. Karena dualitas inilah turbin berputar. Karena dualitas itulah aki itu bisa menggerakkan piston mobil tadi semua sehingga mobil itu bisa bergerak. Karena dualitas itulah pesawat terbang bisa mengangkat ribuan manusia. Dari dualitas itulah maka marilah kita memahami tentang hukum Allah ini dari semua, ya, dari semua dan indah sahabat begitu kalian memahami secara fisika maupun kimia, ya, bagaimana berlakulah hukum adalah pasangan di alam ini, berlakulah hukum tarik menarik, berlakulah hukum relativitas, itulah karena adanya dualitas. Hukum dualitas akan melahirkan adalah akan melahirkan kepada kita adalah hukum sebab akibat. Akan melahirkan hukum kompensasi, ya. Melahirkan hukum kekekalan energi, hukum relativitas, akan melahirkan hukum polaritas, melahirkan hukum ritme irama tadi semua, ya. Dan ada hukum gender pasangan tadi semua, ya. Maka kalau bukan karena tadi dua pasangan tadi, dualitas tadi itu, maka tadi segala apa yang ada ini, hasil pertanian, hasil buah-buahan, hasil perikanan, apapun karena dualitas tadi. Dan kita pun ada. Inilah sebetulnya yang Tuhan ajarkan kepada kita, sahabat. Dan kemudian manusia belajar pada nafsu amarah. Paling banyak manusia itu nafsu amarah. Jadi kalau hari ini
kalau kita saksikan orang yang berada pada nafsu amarah dengan pada jalur keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan. Itulah memang kenyataannya begitu. Dan indah, sahabat. Itulah maka ada seorang Jalaluddin mengatakan, kalau manusia ini sudah ma'rifat semua, kiamat dunia ini gitu tadi semua, maka dunia ini akan masih panjang karena mayoritas manusia masih ada pada alam bawah sadar, dan dia yang salah itu adalah pada saat kamu ada tidak memahami, sehingga kamu adalah tidak pernah mengambil pelajaran dari segala bagaimana dari positif dan negatif, dari untung dan rugi, dari menang dan kalah, dari sempit dan lapang, dari hidup dan mati. Maka kehidupan ini adalah tentang siang dan malam, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari hidup dan mati, dari siang dan malam, dari dunia dan akhirat, dari surga dan neraka, dari menang dan kalah. Tapi jadikanlah kamu ada bagian yang neutral semua, ya. Kalau ibaratkan di lampu itu adalah kamu adalah bagian yang kabel yang ketiga. Maka sekarang ini didohirkan kabel-kabel listrik itu 3 kabel, sahabat. Ada merah, ada biru, ada 1 hitam. Itulah jadikan diri kita adalah neutron. Itulah hakikat ruh. Berarti kamu sudah bebas dari penyakit kulit kayak Ayub, sudah bebas dari penyakit buta kayak Yakub, sudah keluar daripada penjara tubuh kayak Yusuf, sudah keluar dari gua Ashabul Kahfi kayak Ashabul Kahfi, sudah bebas daripada banjir seperti Nabi Nuh, sudah bebas dari dualitas bagaimana Adam tadi semua, ya. Nah, inilah sahabat. Nah, sekarang itulah kenapa di dalam amaliyahnya Abah suka ajarkan tentang at-tanzih dan at-tasbih tadi semua. Dari segala nampak yang ada, masukkan ke dalam. Kembalikan lagi pada kosong dari semua, ya. Kemudian kamu akan, yang tadinya fana, pada saat kamu sudah kembalikan ke dalam kepada Allah, dijadikan negeri akhirat, maka sekarang yang kelihatan fana ini menjadi bako, sahabat. Tuh, disitulah. Maka jangan salah, ternyata dunia itu akhirat. Ternyata akhirat juga dunia. Maka disitulah tidak mungkin berpisah 2 kutub itu, karena dia ada pada sisi yang sama, sahabat. Ya, maka jangan kamu anggap dunia di sini, akhirat di sono. Enggak begitu. Itulah kenapa Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi lain, langit diganti dengan langit yang lain. Ghair, di bumi yang sama. Allah berkata, pada satu saat bumi diganti dengan pada tempat yang sama. Kamu pun pada tubuh yang sama, pada jiwa yang sama. Maka itulah, si jiwa harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu tanam di kehidupan ini. Maka Abah selalu mengajak, kalau metodologi Abah ini bisa diterapkan oleh semua, dunia ini aman sebenarnya. Tadi semua, dunia ini aman. Tadi semua. Tapi pada saat dunia ini ada pada orang-orang seperti Abah, dunia ini nggak rame, sahabat. Inilah memang dunia ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Seperti tumpeng, sebagian besar ada pada Kamadatu, naik pada Rupa Datu, tapi di penghujungnya kita harus kembali kepada dia, kembali kepada Arupa Datu. Kehidupan tanpa bentuk alias kosong. Dari 0 yang sudah menjadi 1, dialah yang ada, 1 itu. Adalah sang kehadiran itu, sang wujud itu. Maka pada saat dia ingin dikenali, dia terjadilah tadi menjadi 2, menjadi 3 pada ciptaannya. Maka tadi kata Ibnu Arabi, segala apa yang ada adalah tajali daripada Allah itu sendiri. Maka segala yang nampak ini adalah dialah yang wujud. Ya. Maka mari Mas Andika, ya, karena panjenengan adalah seorang mahasiswa, ya, sarjana teknik, apalagi mengambil fisika misalnya, yang sarjana juga yang mengambil jurusan, karena Abah ini adalah insinyur, tapi Abah adalah dari pertanian. Tetapi adalah yang Abah ingin jelaskan pada panjenengan, nggak ada bedanya secara prinsip. Tadi pada dasarnya segala apa, kullu syai'in babun ilallah.
Ya, bagaimana turbin menggerakkan. Sing penting itu tidak boleh diam. Tadi semua. Ya, kenapa tidak boleh diam? Karena bumi ini adalah merupakan tidak diam. Orang yang diam itulah yang Allah ingatkan wal asri, demi masa tuh. Allah yang bicarakan, hei manusia yang diam, begitu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Karena manusia, waktu ini terus berjalan tadi semua, sementara kamu berada pada diam, maka kamu adalah, itulah dikatakan hadis baginda Nabi, al waktu kasai, waktu itu adalah banyak manusia adalah terpenggal dengan waktu yang ada. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Siapa yang merugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Siapa dia? Yang melakukan amilus solat adalah yang selalu adalah bergerak. Sebab karena seluruh isi alam ini adalah merupakan elektron, proton adalah merupakan partikel-partikel yang selalu bergerak. Sebagaimana bulan, bumi, matahari, Merkurius, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan juga galaksi Bima Sakti berputar pada porosnya. Galaksi, miliaran galaksi bergabung pada galaksi yang lain. Bergabunglah semuanya. Tawab semuanya. Bergerak semuanya. Karena pergerakan itulah menghasilkan energi, sahabat. Ya. Maka terus bergerak. Tadi semua, tidak boleh diam. Tadi semua, ya minimal maka tadi getarkan jantungnya tadi semua supaya kita ini selalu sadar. Ya, barangkali Mas ya dari itulah ya perjalanan dari kosong menuju kosong itu. Maka itulah kenapa diawali di Muharram itu dikembalikan supaya pada sifir sofar itu harus kosong. Ya, kalau ingin berjalan kepada dia harus oleh dia. Syaratnya adalah kosong. Maka matematika sekarang membuktikan berapapun amal yang kamu lakukan, bahkan maksiat sekalipun, pada saat dibagi dengan kosong, hasilnya adalah tak terhingga, tak terdefinisikan. Angka dibagi dengan kosong, tak terdefinisikan, alias Allah, sahabat. Tak terdefinisikan itu adalah, kalau kamu di dalam hitungan kalkulator, berapapun angka, dia ditulis ada angka yang logonya seperti itu, tak terdefinisikan, itulah hakikat dia sesungguhnya. Maka itulah kehidupan ini bukan positif dan negatif. Maka disitulah seolah-olah kubu negatif ada pada jalal dan koharnya, kubu positif ada pada jamal dan kamalnya sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita adalah bukan pada protonnya saja positif, karena orang yang selalu positif, satu saat ada anti proton, ada yang negatif dari Anda yang positif, dari semua. Tapi jangan juga merendahkan yang negatif, karena di sebalik elektron itu ada positron yang positif dari yang negatif, dari sahabat. Itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan hari ini. Dari semua, maka apa yang dikatakan baginda Nabi benar. Dalam hal kebaikan, sebaik-baiknya kebaikan, selalu ada bersamaannya, ada keburukan. Tapi seburuk-buruknya perbuatan buruk, di sebalik keburukan itu, selalu bersamanya hikmah, kebaikan di dalamnya. Maka itulah kata Abah juga, hidup ini adalah bagaimana kita menjadi di titik tengah. Bukan elektron, bukan proton, tapi aku adalah pada neutron. Tapi kamu gunakan dua kubu tadi itu adalah untuk meningkatkan dirimu. Tadi semua, ya. Tadi semua. Maka kamu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Tadi semua. Kebahagiaanmu akan meningkat berlipat ganda. Ketenanganmu, kedamaianmu. Baru akan kamu rasakan sendiri. Kamulah yang akan membuktikannya. Semua. Dan semuanya ada di sini, sahabat. Ya. Seolah-olah pada saat Allah berfirman, Allahu adalah mubtada nurus samawat. Itulah kosong dan di alam sifat muncullah angka 1 dari semua, angka 2, angka 3, angka 4. Nah itulah, maka dia suruh kembali lagi dari semua.
Maka itulah kenapa Lailatul Qadar adalah harus diartikan dengan 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Pada tadi. Ya. Jadi Lailatul Qadar sekarang bisa dihitung pakai fisika, pakai kimia. Oh, pantas sekarang itu kecepatannya. Nah, inilah. Ya. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan. Barangkali belum sampai pada 1 jam, sahabat ya. Karena siapa Mas Andika sehat semua ya. Tadi semua. Nanti kalau panjenengan ke sini dari teman-teman ITS, dari teman-teman Unibrau, dari teman-teman Universitas Bengkulu ya. Terima kasih juga Pak Prop kemarin ya yang dari Unpad ya, yang hadir ke tempat Abah, dan juga yang dari Universitas Lampung atau apa ya kemarin itu, yang bersama istri, yang istrinya orang Bandung apa lupa tadi semua. Sekarang alhamdulillah sahabat-sahabat juga Pak Prof Jojo yang ada di Jawa Timur tadi semua ya. Tadi semua ayo sehat semua, ayo terus kita asah tadi semua ya. Tadi semua ya, dan tanpa harus menilai siapapun, karena kehidupan ini adalah tentang perjalanan masing-masing, perjalanan individu, bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Ya, kamu harus bahagia, nggak usah sibuk mengurusin orang lain, ya, dan nggak usah juga adalah mencari ridho orang lain tadi semua, karena di mata orang lain kamu adalah tidak akan ada baiknya, sahabat. Maka ayo fokus pada diri sendiri, fokus ke dalam, karena kamu adalah harus kembali, kalau bisa adalah asalnya kosong, kembali lagi dari kosong, 1, 2, 3, 9, sempurnakan di 9, kembalilah dari semua. Gunakan 2 matamu, gunakan 2 telingamu. Di kehidupan dualitas ini Allah sudah siapkan 2 mata, Allah siapkan 2 telinga, Allah siapkan 2 lubang hidung, Allah siapkan 2 tangan, Allah siapkan 2 kaki. Silahkan. Dan Allah siapkan 2 ginjal. Takutnya yang satu rusak, kata Allah, aku kasih yang satu lagi. Dan 2 belah paru-paru dari semua ya. Kurang apa Allah pada kita? Sehat semua. Tapi walaupun begitu, ayo berjalanlah pada sisi netral. Bukan kanan, bukan kiri, tapi Allah. Bukan untung, bukan rugi. Netral. Allah lah netral itu. Kosong tadi semua ya. Tadi. Makanya tadi di kabel yang 3 itulah ardenya. Kalau bahasa orang listrik. Tadi positif, negatif. Ya, netral tadi semua ya. Sehat semua dimanapun berada tadi semua. Mari kita terus gunakan ilmu pengetahuan. Abah senang kalau mahasiswa sekarang sudah mau menggunakan fisika, dikembalikan pada tauhid, karena segala apapun sahabat sebenarnya adalah pelajaran tauhid yang diajarkan oleh Allah ya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu adalah untuk mengenal Allah. Tinggal kamu lihat bagian mananya. Kau lihat yang luarnya, makhluklah dia. Jadi kau lihat yang di sebaliknya, Allah lah dia. Karena dari awal pun tadi, 1 menjadi 2. Kemudian tidak ada satupun yang berpisah daripada penciptanya. Maka segalanya semua disebut makhluk, dan dia penciptanya disebut khalik. Maka bagaimana tersambungnya hubungan antara makhluk dan khalik? Tadi semua adalah pada khuluq tadi semua. Tadi semua ya. Sehat semua, tadi semua, bahagia semua ya. Dan insyaallah sahabat-sahabat Makassar ya. Siapa tadi yang maghrib telepon Abah tadi semua, silahkan kalau mau hadir Abah di Arya Duta hari Jumat. Kalau mau hadir barangkali kasih kesempatan Abah, karena datang itu di Makassar udah mungkin jam 9 pagi ya, nanti dari bandara langsung menuju Arya Duta,
kasih izin Abah sebentar untuk biasa berterima kasih dulu pada Allah dengan duduk semedik dulu di sana ya. 1 jam tadi semua, mungkin setelah jam 12 bolehlah tunggu Abah di lobi hotel ya, Hotel Arya Duta. Itu saja barangkali dari Abah. Sehat semua. Mohon maaf yang bicara adalah tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Yang bicara tidak lebih soleh, tidak lebih mulia, tidak lebih segalanya dari semua. Ya. Kita hanya menggunakan adalah teknologi yang ada, sahabat dari semua. Ya. Untuk supaya kita bisa bahagia. Abah ingin semuanya bahagia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat. Tong asak ting setengah matang. Pertama-tama sahabat, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini kembali kita masih diberikan nafas oleh Allah ya untuk berjalan dalam kehidupan ini. Apakah sudah ada perubahan? Apakah sudah lebih tenang? Apakah sudah lebih damai? Ya. Apakah sudah mampu memadamkan adalah api yang ada pada diri, ya bukan memadamkan, adalah bagaimana adalah mendidik api, angin, air dan pada diri, ya. Pada pagi hari ini sahabat ada pertanyaan dari siapa? Dari teman-teman yang berkaitan dengan nikah batin, ya. Nah inilah yang sebenarnya Abah tidak akan sampaikan kalau tidak ada yang bertanya. Tapi begitu ada yang bertanya, maka wajib kepada Abah untuk menyampaikan. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan nikah batin? Semua ya. Ada nikah batin dalam makna adalah pernikahan diri kepada diri, sahabat. Nah inilah yang harus kita pahami sesungguhnya. Maka banyak para aulia Allah ya yang hidup sendiri. Bahkan termasuk Imam Ghazali ya, Imam Syibawayh ya, tadinya punya istri 4, akhirnya dia lepaskan satu persatu istrinya. Dia lebih cenderung menikah batin, ya, mengawinkan diri dohir dan diri batinnya. Maka nanti ada amaliyah bagaimana adalah kita mengamalkan suratul Fatihah dalam satu nafas dengan kul huwallahu ahad dinikahkan ya. Itu dalam satu nafas, sahabat. Inilah yang disebut dengan nikah batin. Minimal kita amalkan sama adalah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan dunal jahri adalah minal qaul gudui wal asal di waktu pagi dan petang. Minimal 2 kali menikahkan diri dohir dan diri batin, jasad, supaya kita lebih tenang dalam hidup ini. Karena sahabat kita ini seperti satu, tapi pada dasarnya adalah dari 2 kutub yang berbeda. Maka Abah tadi malam kita sudah bahas tentang dualitas tadi sesungguhnya. Maka di dalam tubuh ini sadar nggak sadar ada gaya sentrifugal yang selalu tubuh itu ingin jatuh di bawah. Tubuh itu nggak mau dia kembali kepada Allah. Tetapi ada bagian diri kita yang ruh yang berasal yang ditiupkan oleh Allah. Yang selalu ingin balik pada Allah. Itulah terjadi perang Mahabharata dalam tubuh setiap hari sahabat. Tubuh penduduk bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah pula kamu akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kamu dihidupkan, di tempat ini kamu dimatikan, di tempat ini kamu akan dikembalikan, dibangkitkan, ya sahabat.
Maka ketidakbahagiaan adalah terjadinya perang dua kutub antara dohir dan batin. Yang sebetulnya adalah dua tubuh ini berasal dari ibu dan bapak. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang kemudian dijadikan satu. Maka di sinilah terjadikan sahabat seluruh kisah Al-Quran. Sebetulnya bicara tentang tubuh dan ruh kita. Bumi dan langit bahasanya. Kanan dan kiri. Tadi semua. Ar-rijal dan an-nisa. Ngomongin ar-rijal ruh kita. Maka ar-rijalu adalah sebetulnya Allah bicara ruhmu. Tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah harusnya jadi pemimpin kepada tubuhmu sebagai wanita. Maka disinilah ya sahabat harus, maka disebutkan nikah batin adalah itu. Amaliyahnya adalah membaca suratul Fatihah dengan sekali napas, dikawinkan dengan surat Al-Ikhlas tanpa tanpa amin, ya, dengan lidah ditekuk, gigi dirapatkan, adalah di waktu bil guduwi wal asol, di waktu pagi dan petang, 2 kali saja sehari semalam, sahabat. Kawinkan dirimu yang dohir dan dirimu yang batin. Inilah yang dimaksud dengan nikah batin. Dalam pengertian ilmu hakikat tadi sahabat, ya. Ketidakbahagiaan itu karena perang tadi semua. Jasadmu ingin apa, ruhmu ingin apa tadi semua. Seharusnya memang antara jasad dan ruh itu sahabat seperti casing HP dan SIM card. Ada di antara dua itu adalah penyambung. Maka tadi dengan nafas itulah antara diri dohir dan diri batin itu adalah naik nafas masuk, nafas keluar. Maka itulah kenapa ada at-tanzih adalah ke dalam dan at-tasbih adalah dari keluar. Istinsak adalah istinsar tadi semua. Hu Allah tadi semua. Tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebetulnya. Nah itulah maka ketidaktenangan, ketidakdamaian, masalah yang muncul karena tubuh kita ini adalah Adam dan Hawa tadi semua adalah ruhmu adalah Adam tadi adalah jiwamu tadi semua yang terkurung oleh tubuhmu tadi semua, ya. Maka itulah adapun nikah batin itu maka di antara makna yang lain juga adalah dikawinkan dengan talqin tadi semua. Talqin itu adalah mengkawinkan diri dohir dan diri batin. Sama saja sebetulnya. Mengawinkan suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Maka dalam Al-Quran sahabat dikisahkan tentang pada saat Adam disempurnakan oleh Allah. Ya. Bicara Adam itu bicara kita sebetulnya. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah sempurna kejadiannya, sawu itu adalah sempurna, menyempurnakan. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka ditiupkanlah ruhku adalah padamu. Maka di situ dikisahkan tentang Allah, tentang malaikat, tentang iblis, ajaji, bangsa jin adalah merupakan yang jadi guru malaikat bahasa syariatnya, dan di situ adalah seolah-olah ada 4 sosok, ya. Pada saat Allah berfirman tadi bahwa ini kata Allah adalah ini khalikun dan basaron min solsolin min hamain masnun. Nah kita pahami di situ sahabat, maka ada sebagian yang menjelaskan tapi tidak dijelaskan kepada umat adalah pada saat proses penciptaan Adam di mana Allah menyuruh malaikat dan ajaji iblis gitu kan, yang akhirnya kemudian disebut iblis karena ablasa, tidak mau nurut dengan malaikat, tidak mau sujud bersama dengan malaikat kepada Adam. Sebetulnya itu sedang bicara Allah itu adalah tubuhmu. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Mana yang bagian iblis
Mana bagian malaikat, mana bagian daripada Adam sebagai kamu, sebagai insan tadi, dan mana Allah. Di situ sebetulnya bukan ada 4 sosok yang sedang berdiskusi pada saat awal penciptaan itu. Allah, malaikat, iblis, Adam. Ya enggak begitu. Ya. Itu sebetulnya sedang bicara adalah suratul Fatihah dan sebetulnya surat Al-Ikhlas sebetulnya. Yang dikawinkan adalah dengan dohirmu ada suratul Fatihah, batinmu surat Al-Ikhlas. Maka itulah mengamalkan Fatihah dan surat Al-Ikhlas dengan tekukan lidah dan rapatkan gigi dengan satu nafas, itu adalah amaliyah yang banyak dilakukan oleh para ruhaniawan, para ruhani. Adalah dengan membacanya dan juga mengenalinya. Abah sudah ajarkan Fatihah pada diri. Di mana Bismillahirrahmanirrahim, di mana Alhamdulillahirabbil alamin, di mana Ar-Rahmanirrahim, di mana Maliki Yaumiddin, di mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana ihdinas syiratal mustaqim, di mana ihdinas syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah kawinkan dengan kul huwallahu ahad. Sambung setelah baca Fatihah, sambung dengan baca kulhu dalam hatimu. Tetap giginya dirapatkan, adalah sesungguhnya mengawinkan diri yang dohir, dan itulah nikah batin. Nikah batin mengawinkan suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Sahabat ya, 2 kali saja dalam sehari tadi semua, supaya kamu tidak repot lagi digonjang-ganjing oleh tubuh ini dengan segala keinginan tadi semua. Karena selama tubuh ini menjadi musuh kepada kita, itulah kenapa baginda Nabi adalah menjelaskan kepada wahai Mu'ad, kita baru pulang dari perang kecil, ada perang Uhud, dan menuju perang yang besar, ada perang melawan diri kita sendiri. Inilah sahabat juga yang Abah sering jelaskan tentang kisah perjalanan kita manusia dari Muharram sampai Zulhijjah. Adalah dari Muharram dikisahkan tentang adalah sesungguhnya Allah mengisahkan secara syariatnya, mengisahkan bebasnya para nabi dan rasul daripada dikisahkan Musa bebas daripada Fir'aun di Muharram, gitu kan tadi. Apa namanya, Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram, Yakub bebas dari penyakit buta di Muharram, dari semua. Yunus keluar dari perut ikan di Muharram, dari semua. Nuh bebas dari banjir di Muharram. Adam juga sama, terbebas dari iblis di Muharram. Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram, dari semua. Ini sebetulnya sedang bicara tentang hakikatnya adalah ada pada dirimu. Nah, bagaimana cara mengobatinya, mengawinkannya?